Halo sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Iman Dupiandika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua Profit Shooter. Ya, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di sini kali ini saya akan membahas saham, berbicara atau mengulas seputar saham Telkom ya, atau TLKM. Nah, jadi TLKM ini unik ya, karena dia merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi plat merah, tetapi dalam beberapa waktu terakhir harga sahamnya tidak kemana-mana. Ya, jadi apa yang menyebabkan dia seperti itu? Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe ya. Nanti apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight-insight baru dari video yang saya buat, dan silakan teman-teman komen dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang butuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Stay tune terus. Nah, baik rekan-rekan sekalian, tadi sesuai statement di awal bahwa TLKM ini atau Telkom ini, dia harga sahamnya tidak kemana-mana ya. Nah, kalau kita lihat secara year to date itu harga sahamnya hanya bergerak atau menghasilkan return ya, jika teman-teman mulai menaruh dana dari bulan Januari sampai sekarang itu hanya bertumbuh sekitar 2,72%. Ya, kalau kita misalnya tarik lebih jauh lagi, itu selama 3 tahun, harga sahamnya hanya bergerak 1,22%. Nah, kemudian kalau 5 tahun, yaitu kurang lebih sama ya. Jadi pergerakan harganya hanya tumbuh 0,73%. Nah, artinya jika teman-teman menaruh uang ya 1 juta dari 5 tahun yang lalu di hari yang sama, 11 November 5 tahun yang lalu, berarti 2017 sampai sekarang, uang teman-teman dari 1 juta tadi tidak tumbuh lebih dari 1.010.000. Nah, jadi kan memang kalau teman-teman berharap kaya tetapi teman-teman hanya invest ya, artinya invest hanya 1 kali, tidak menggunakan sistem menabung ya, seperti yang sudah dijelaskan di video saya paling awal. Nah, ini tentunya teman-teman akan struggle ya, artinya teman-teman lebih besar menghadapi yang namanya kekecewaan. Nah, jadi memang kalau kita investasi itu memang ada strateginya ya, meskipun kalau kita berbicara saham blue chip atau saham besar sekalipun. Nah, jadi sebenarnya apa yang menyebabkan harga sahamnya tidak kemana-mana ya? Sebenarnya hanya ada 3 poin ya. Yang pertama itu adalah market maker atau market mover, atau bisa kita bilang sebut bandarnya tidak memainkan harganya. Yang kedua, tidak ada berita seputar perusahaan yang signifikan yang bisa menggerakkan harga. Yang ketiga, tidak adanya aksi korporasi. Nah, kalau kita berbicara tentang market maker, ini tentunya Telkom ini kan merupakan saham blue chip ya, market cap besar, big caps, yang memiliki market kapitalisasi sebesar 450-an triliun. Nah, kalau kita misalkan lihat dari book order, di sini kalau misalkan kita lihat dari bidnya ya, dari bid itu kita misalkan melihat berapa download ya, di sini rata-rata 10.000 sampai hampir 15.000 ya, atau misalkan kita bulatkanlah 10.000 sampai 20.000. Nah, di setiap papan ya. Nah, artinya jika ada market mover yang ingin menaikkan harga satu papan ya, atau satu tingkat, dia berarti dengan harga sekarang 4.000-an ya, 4.000 atau 4.100. Nah, dia memerlukan dana sebesar hampir 4 miliaran ya, 4 sampai 8 miliaran per satu papan. Nah, kalau misalkan sekali 10 berarti dia memerlukan dana sekitar 40 miliar ya, untuk menaikkan 10 papan. Nah, ini kita berhitung tanpa, atau kita mengecualikan ke 10 papannya ini adalah benar-benar
bid real ya, bukan merupakan bid palsu yang mungkin nanti misalkan setelah naik 3 papan tiba-tiba di withdraw gitu ya ordernya. Tidak ya, kita berhitungnya adalah artinya kondisinya ini memang benar-benar bid real ya, sebanyak 10 papan tadi. Nah berarti diperlukan 80 miliar untuk menaikkan harga. Nah kalau kita berbicara tentang bandar ya, bandar di saham besar, tentunya bandar-bandar yang bermain di saham besar itu juga berbeda ya dengan market maker yang ada di saham kecil. Kalau di saham kecil mereka memerlukan modal yang relatif lebih sedikit, tapi kalau di saham besar atau market big caps itu dia memerlukan memang modal yang lebih besar. Tetapi bukan tidak mungkin tidak ada bandar besar atau market maker yang besar di saham yang besar, itu ada. Jadi yang modalnya 100 miliar sampai sekian triliun itu ada di sana. Tetapi ini terbukti dari pergerakan harga sahamnya 3 tahun yang lalu dan 5 tahun yang lalu harga saham tidak kemana-mana. Memang artinya di sini adalah yang pertama, market maker itu memang agak jarang bermain di Telkom karena memang market cap besar kan. Jadi memang yang berpengaruh di sana tentunya adalah news atau berita dan juga aksi korporasi. Market maker itu tidak bermain, artinya memang saham ini merupakan saham yang bisa dikatakan mature ya, karena dia memang market leader. Si Telkom ini adalah market leader. Tentunya segala sesuatu pergerakannya atau memang kondisi perusahaan itu memang benar-benar real berdasarkan operasional, memang benar-benar berdasarkan kinerjanya. Ya, sekarang kita akan cek bagaimana kinerja sebenarnya dari si Telkom. Nah, kalau kita misalkan melihat ya dari finansialnya, ya di sini kita menggunakan perhitungan sederhana aja. Kita melihat laba bersih, ya, apakah laba bersihnya bertumbuh. Kalau misalkan laba bersih itu banyak yang bilang misalkan, oh kalau laba kan belum tentu berdasarkan operasional, bisa saja dia menjual aset misalkan ya, atau misalkan dia mengeluarkan laba yang sebelumnya ditahan. Nah itu memang betul. Tetapi kalau kita berbicara tentang laba yang bertumbuh, ya artinya hal-hal seperti yang tadi sudah disebutkan itu hanya biasanya terjadi di awal, ya. Labanya meledak, kemudian seterusnya akan turun lagi, ya berarti memang tidak bertumbuh. Tapi di sini kita berbicara tentang bertumbuhnya laba. Nah jadi dengan bertumbuhnya laba itu bisa kita proyeksikan bahwa penjualan meningkat, ya, sales meningkat, dan juga operasional ataupun kinerja dari perusahaan ini positif, ya, karena memang tujuan kita melihat laba itu kan secara logika sederhana aja kan. Kalau kita mau berinvestasi di bisnis manapun, pasti yang kita lihat adalah bagaimana labanya dan juga bagaimana pembagian dividennya, ya, apakah lancar atau tidak. Nah, meskipun dividen itu akan nanti dibagikan atau ditahan untuk keperluan capital expenditure, tetapi kita berbicara tentang laba, bagaimana kemampuan perusahaan mencetak laba, dan juga apakah dividen, ya, dividen yieldnya seperti apa, itu kan secara logika sederhana sebenarnya bisa ditangkap bahwa perusahaan ini baik atau tidak. Nah, kalau kita berbicara tentang laporan keuangan, ya, atau laba dari Telkom, itu sebenarnya kalau kita lihat dari kuartal pertama 2022 itu penjualan sekitar 35 triliun dengan laba bersih sekitar 6,1 triliun. Dibandingkan tahun 2021 laba mencetak penjualan, ya, di kuartal pertama 2021 sebesar hampir 34 triliun dibandingkan laba bersih yang dicetak 6 triliun, ya. Jadi mirip, ya. Kuartal pertama 2022 itu naik tipis dibandingkan 2021. Nah, kuartal kedua 2021 itu mencetak penjualan sekitar 69 triliun dengan laba bersih yang dihasilkan sebesar 12,4 triliun. Nah, dibandingkan dengan 2022 di sini mencetak laba bersih sekitar 13,3 triliun, ya, dengan penjualan 71 triliun. Jadi penjualan naik dan juga laba bersih juga meningkat, ya, di kuartal kedua 2022. Nah, kemudian di kuartal ketiga
2021 itu mencetak penjualan sekitar 106 triliun dengan laba bersih sekitar 18,8 triliun. Ya, 106 triliun penjualan dengan 18 triliun laba bersih dibandingkan 2022 yang mencetak penjualan 108 triliun dengan laba bersih sekitar 16,5 triliun. Nah, jadi memang penurunan ya, terjadi penurunan di laba bersih. Meskipun di penjualan itu naik ya dari 106 ke 108 triliun. Nah, di sini bisa dikategorikan bahwa sebenarnya penjualan dari si Telkom itu naik, tetapi ada penurunan laba ya, dan ternyata setelah ditelusuri penurunan laba ini itu terjadi akibat adanya investasi Telkom di GoTo, yang dimana setelah dihitung nilai wajarnya, karena saat ini juga harga saham GoTo lagi turun ya, sehingga nilai investasi Telkom di GoTo itu juga menjadi turun, dan itu masuk ke dalam laporan keuangan sebagai rugi yang belum direalisasikan. Nah, oleh karena itu dihitung sebagai rugi di awal, sehingga didapatkanlah penjualan atau laba yang menurun sebesar tadi ya hampir 12% dari kuartal ketiga 2022. Nah, jadi memang saat ini Telkom itu sedang beralih ya, dari yang sebelumnya kan telekomunikasi ya, PT Telekomunikasi Indonesia, sekarang menjadi PT Telkom Indonesia. Nah, di sini dia sudah beralih sekarang menjadi infrastruktur digital, perusahaan infrastruktur digital untuk pengadaan agar digitalisasi itu bisa terjadi. Nah, sekarang Telkom itu beralih sebagai infrastrukturnya, penyedia infrastrukturnya. Dan juga yang saat ini dicermati adalah Telkom mulai menjadi sebuah perusahaan private equity. Ya, artinya dia juga turut membiayai startup ya yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan divisi dari investasi ya, jadi kalau misalkan fungsi dari manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan itu kan juga memang ada sebuah investasi. Tapi investasi itu memang kadang-kadang lebih ke lebih ke akuisisi ya, artinya mengakuisisi sebuah perusahaan menjadi anak perusahaan, itu termasuk ke dalam investasi ya, fungsi investasi di dalam manajemen keuangan. Tetapi private equity di sini adalah dia membiayai startup. Nah, dengan membiayai startup itu tentunya resiko juga semakin gede dong, karena saat ini Telkom sudah berinvestasi di banyak startup atau startup lokal ya, dengan total nilai hampir 125 juta dolar atau 1,90-an triliun lah. Nah, jadi dengan berinvestasi di banyak perusahaan itu sebenarnya resikonya juga ada ya. Resikonya juga tinggi karena kita berbicara tentang berinvestasi di banyak perusahaan. Nah, ini juga tentunya dengan peralihan yang awalnya adalah fokus di telekomunikasi, tetapi sekarang sudah mulai juga merambah private equity, kemudian ada menjadi penunjang atau infrastruktur digital. Nah, ini tentunya menjadi salah satu yang bisa dikatakan kendala ya bagi si telekomunikasi. Jadi seolah-olah dia sedang mencari jati diri baru. Nah, sehingga ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa saham Telkom itu sebenarnya tidak bergerak signifikan. Nah, selain dari faktor yang tentunya si Telkom ini adalah market leader di dalam atau market share-nya, dia adalah leadernya di sana. Dan juga ini memang perusahaan yang sudah karena dia big caps, tentunya sudah mature ya. Mau dia naik itu pun agak terbatas. Jadi memang diperlukan sesuatu yang wah untuk mengangkat harganya itu lebih tinggi lagi atau signifikan. Nah, apalagi yang bisa membuat harganya naik signifikan, misalkan kalau ada berita tentang akan masuknya 5.5G misalkan atau 6G ya ke Indonesia. Nah, ini bisa menjadi katalis untuk menaikkan harganya tiba-tiba langsung loncat. Tetapi kalau misalkan belum ada news yang signifikan dan juga belum adanya aksi korporasi yang bisa dikatakan
viral. Nah, ini bisa menyebabkan memang harganya dari saham dari Telkom itu memang naiknya terbatas atau turunnya terbatas. Ya, karena sekali lagi market maker itu agak jarang bermain di big caps ya, meskipun ada tetapi dia lebih memilih untuk mencari uang dengan jalan yang lebih cepat. Jadi dia memilih di second liner dan gorengan. Nah, oleh karena itu memang kalau kita lihat di saham Telkom ini lebih banyak memang yang real ya. Yang real memang supply and demand-nya bermain di sana. Memang juga karena dia ini adalah perusahaan yang mature ya, yang sudah solid. Satu lagi yang mau saya ditambahkan ya. Jadi jika kita mengambil pola pikir sebagai seorang manajer investasi ya, reksadana saham, tentunya kalau kita berbicara tentang Telkom, ini adalah market leader, market share yang market cap-nya itu besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan pergerakan harga saham dari Telkom dengan IHSG itu mirip ya. Jadi mirip, yang di sini yang dimaksudkan adalah bukan identik tetapi mirip. Yang baiknya itu dari year to date-nya, kemudian dari 3 tahun dan 5 tahun itu mirip, teman-teman. Nah, artinya memang karena porsi sedemikian besar dari Telkom itu bisa kita lihat dari IHSG. Nah, sementara di sini kita melihat sekarang IHSG ya, IHSG itu memang sebagai sebab atau akibat ya. Kalau misalkan Telkom itu menyebabkan IHSG jatuh ya, jadi sah-sah saja kita melihat Telkom tanpa memperhatikan IHSG. Tetapi kalau misalkan kita melihat IHSG sekarang sebagai penyebab saham jatuh ya, penyebab saham jatuh yang dimana Telkom adalah market cap besar yang salah satu penggerak dari IHSG ya, kita harus mewaspadai juga IHSG ya, karena itu merupakan sebab. Sekarang apa yang menyebabkan IHSG harus kita pantau ya, tentunya akibat dari kondisi ekonomi global ya, karena kita percaya IHSG sebagai penyebab sekarang ya, penyebab turun. Jadi kalau misalkan IHSG naik atau turun, itu sebenarnya kita sudah bisa melihat cerminan dari saham Telkom itu sendiri. Nah, kalau kita melihat IHSG sekarang kemungkinan besar akan tertekan akibat kondisi ekonomi global ya, atau mungkin kondisi ekonomi di Indonesia saat ini memang banyak ada PHK, kemudian inflasi yang belum bisa dikendalikan, dan juga banyaknya capital outflow. Nah, tentunya dengan melihat IHSG sekarang misalkan turun ya, kalau misalkan turun itu bisa kita lihat bahwa kemungkinan besar saham Telkom juga akan ikut turun. Nah, kalau misalkan IHSG naik, kemungkinan besar saham Telkom juga akan ikut naik. Nah, jadi sebagai seorang manajer investasi di reksadana, itu dengan melihat kondisi ekonomi atau makroekonomi di Indonesia sekarang ya, dan juga kondisi ekonomi global, tentunya Telkom ini saat ini masih dihindari dulu ya. Walaupun kalau kita melihat dari sektor telekomunikasi itu masih ada banyak pilihan lain ya yang bisa dimasukkan dalam watchlist. Nah, artinya memang kalau kita berinvestasi di Telkom untuk jangka panjang itu bagus, tetapi dengan teknik tertentu ya. Dan juga kalau misalkan mau trading itu memang harus kita perhatikan momennya ya, momen, sehingga kita bisa melihat sisi pandang kita sebagai seorang yang optimis, pesimis, dan juga moderat. Nah, jadi kita bisa lihat peluangnya di sana kalau kita mau memutuskan untuk trading, karena seharga sahamnya memang tidak kemana-mana. Jadi kita bisa tunggu momennya, kita bisa hitung berapa harga yang bagus kalau kita misalkan sebagai seorang yang pesimis, berapa harga yang bagus jika kita sebagai seorang yang moderat, dan bagaimana harga yang bagus jika kita sebagai seorang yang yang optimis. Nah, itu bisa kita hitung semuanya. Nah, itu kalau kita memutuskan untuk trading. Tetapi kalau seorang manajer investasi reksadana ya, memang saat ini rata-rata menjauhi ya, ketimbang itu mempengaruhi portofolionya, lebih baik mereka memilih saat ini perusahaan telekomunikasi yang di bagian menengah dan juga kecil ya, karena memang manuvernya lebih terasa di sana. Jadi sepertinya tanpa melihat IHSG pun mereka bisa berpotensi mendapatkan peluang ya untuk untung, maupun kalau misalkan IHSG lagi turun
harga saham yang dari perusahaan telekomunikasi menengah dan ke atas itu masih ada peluang untuk naik. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi bagi yang penasaran misalkan apa itu pesimis, optimis, dan moderat, bisa kita diskusi di kolom komentar. Ya, jadi seperti apa, bagaimana menentukan harga jika kita memang seorang yang pesimis, optimis, dan moderat di saham Telkom, itu ada. Dan juga bagaimana kalau misalkan kita memutuskan untuk investasi. Ya, karena kalau kita memutuskan untuk investasi, kita harus mempersiapkan diri kita dan bagaimana seharusnya langkah yang kita ambil. Nah, itu tidak sembarangan ya. Terutama di saham big caps yang sudah mature, kita bilang ya, sudah mature, yang sudah pergerakannya memang terbatas ya. Kalau misalkan dia naik terbatas, turun pun terbatas. Meskipun seandainya nanti kalau ada berita yang benar-benar wah, atau aksi korporasi yang benar-benar wah, baru bisa mengangkat harganya tiba-tiba loncat ya naik, atau tiba-tiba ambles ke bawah ya. Jadi sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya mengenai saham Telkom. Jadi segala yang tadi saham sudah disebutkan ini bukan merupakan ajakan menjual dan membeli ya teman-teman ya. Jadi memang merupakan analisa untuk kebutuhan edukasi. Jadi semoga teman-teman mendapatkan wawasan dari video kali ini. Ya, silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dan teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update seputar dunia investasi dari saya. Oke, saya Imadi Dupiandika, SSI Master Management. Mohon undur diri, see you next video. Bye bye.